Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Detak Yan Pratama, Sarjana Teknik Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Fotonika kelas F RPL 2020. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan final project Sistem Fotonika yang berjudul Identifikasi Sistem Object Recognition yang terintegrasi image processing menggunakan indikator lampu LED dengan metode blinking. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Muhammad Hafidul Ilmi, NRP 5009 20 10 79, Jasmine Aulia 5009 20 10 91, Ginanjar Dwi Satrio 5009 20 10 93, dan Zahra Radila 5009 20 10 98. Pada outline kali ini, kami akan mempresentasikan bab 1 pendahuluan yang berisi tentang penjelasan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan, bab 2 materi penunjang, bab 3 metode dan setup eksperimen, serta bab 4 kesimpulan dan saran. Untuk latar belakang yang kami angkat, yang pertama yaitu mengenai penerapan image processing. Kami menggunakan kamera yang dimanfaatkan sebagai detektor yang menangkap blinking yang dihasilkan oleh LED. Kemudian latar belakang selanjutnya yang kami angkat yaitu penerapan LED atau Light Emitting Dioda dengan inovasi teknologi yang digunakan yaitu sebagai penanda atau marker pada suatu objek dengan memanfaatkan warna yang ada pada LED yaitu red, green, blue atau RGB. Selanjutnya penelitian yang kami angkat yaitu dengan mengembangkan sistem pengenalan objek dan penanda unik atau unique hue marker dengan menggunakan variasi kedipan atau blinking LED yang terintegrasi dengan imaging atau kamera sebagai detektor sensornya. Rumusan masalah yang kami angkat yaitu yang pertama, bagaimana kamera dapat mengidentifikasi LED blinking dengan beberapa variasi input pulse width modulation yang diberikan pada sebuah sistem. Kemudian bagaimana desain dari LED blinking agar dapat dideteksi oleh kamera sebagai detektor sensor. Tujuan dari penelitian yang kami angkat yang pertama yaitu penerapan image processing untuk mendeteksi LED yang difungsikan sebagai marker atau penanda. Kemudian mengetahui kemampuan dari kamera dalam mendeteksi blinking yang diprogram pada LED. Kemudian selanjutnya untuk materi penunjang akan disampaikan oleh Saudara Ginanjar. Baik, untuk selanjutnya dalam materi penunjang yaitu tentang citra digital, pixel, dan resolusi, di mana citra digital yang digunakan di sini adalah hasil suatu konversi gambar analog yang diubah menjadi gambar diskrit melalui proses sampling yang terdiri dari matriks yang berisi nilai-nilai real maupun kompleks yang direpresentasikan dengan deret angka bit tertentu. Dan pixel adalah suatu perpotongan antara kolom dan baris. Pixel sendiri adalah yang membentuk suatu gambar memiliki warna-warna tertentu, di mana jumlah warna adalah setara dengan intensitas, di mana di sini menggunakan 256 bit high color sebanyak 16 juta warna, per color, grayscale, dan black and white. Resolusi adalah jumlah pixel yang ada dalam satu gambar. Di sini memiliki format JPEG, PNG, dan GIF. Selanjutnya, computer vision adalah suatu sistem yang menggunakan algoritma komputer dan sensor optik. Sensor optik yang digunakan adalah kamera untuk menstimulasi atau memvisualisasi manusia agar dapat secara otomatis mengekstrak informasi berharga dari suatu objek. Di sini ada penerapan dan tahapan, di mana tahapan yaitu meliputi analisis citra, dan penerapan adalah operasi utama dari suatu computer vision yaitu untuk mengakuisisi citra atau image acquisition. Kedua adalah pengolahan citra atau image processing. Yang ketiga adalah penerjemahan citra atau image understanding. Selanjutnya, materi penunjang yang selanjutnya adalah OpenCV dan Python. OpenCV sendiri adalah merupakan suatu library open source yang berisikan algoritma program untuk kebutuhan computer vision dan untuk pengolahan citra. Di sini algoritmanya berbasis artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang program untuk penerapannya diterapkan pada untuk akurasi pendeteksian, pengenalan objek, dan pengelompokan objek. Python sendiri adalah suatu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang bersifat interpretasi dan objek oriented, dan
Python sendiri bekerja pada banyak platform, termasuk macOS, LinuxOS, dan macOS. Dan pengolahan citra sendiri adalah memiliki beberapa operasi utama, yaitu yang pertama adalah image enhancement untuk memperbaiki kontras gelap atau terang, perbaikan suatu tepian objek, penajaman, dan pemilihan warna. Yang kedua adalah image restoration, adalah penghilangan kesamaran atau blurring. Ketiga adalah image segmentation, adalah berkaitan dengan pengenalan pola. Keempat adalah image analysis atau pendeteksian tepian objek. Kelima adalah image reconstruction, adalah pembentukan ulang gambar. Untuk berikutnya keenam adalah image compression untuk mengkompres size dari suatu citra. Dan berikutnya adalah light emitting dioda. LED sendiri berfungsi sebagai memancarkan suatu cahaya yang bekerja berdasarkan diberi tegangan maju atau fase, di mana prinsip kerja dari suatu LED adalah ketika PN junction kelebihan elektron pada wilayah N, material akan berpindah ke wilayah kelebihan hole, yaitu pada kutub positif atau p-type, di mana ketika diberi tegangan maju, semikonduktor LED akan menghasilkan cahaya sesuai dari bahan fabrikasi dari suatu LED tersebut. Selanjutnya, karakteristik LED di sini adalah tabel bahan fabrikasi semikonduktor yang menghasilkan warna-warna tertentu yang berbeda cara kerja pada input voltage yang dimasukkan. Selanjutnya adalah pulse width modulation. Di sini adalah sebuah metode untuk memanipulasi lebar pulsa high and low pada sebuah gelombang kotak dengan frekuensi dan amplitudo yang tetap. Di sini adalah suatu metode PWM yang digunakan untuk memvariasi suatu blinking dari LED yang kita angkat dari final project di sini ketika ketika posisi on dan posisi off bisa diatur berapa waktu yang dibutuhkan. Selanjutnya di sini adalah contoh dari pengontrolan suatu PWM disebut adalah duty cycle, di mana duty cycle adalah dinyatakan dalam persen, sehingga semakin tinggi duty cycle-nya maka semakin lebar pulsa high dan juga semakin lebar. Dalam hal ini PWM mengatur kecerahan cahaya dan duty cycle mengatur nilai delay yang dimana lama waktu pencahayaan waktu nyala dan matinya. Tentunya di sini adalah perhitungan duty cycle, di mana duty cycle sama dengan waktu menyala dibagi waktu menyala ditambah waktu mati dikali 100% adalah perhitungan duty cycle yang digunakan. Untuk selanjutnya metode dan setup eksperimen akan dijelaskan oleh rekan saya Jasmine. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang setup alatnya. Yang pertama kita terlebih dahulu merangkai LED-nya, yaitu dengan menggunakan resistor 220 ohm, kemudian kaki positif LED dihubungkan ke pin digital 10 Arduino, dan kaki negatif LED dihubungkan ke pin GND di Arduino. Nah, kemudian setelah itu kita memulai untuk mengkarakterisasikan LED tersebut. Kita mengkarakterisasikan LED dari beberapa warna, yaitu merah, biru, dan hijau. Nah, dengan menggunakan spektrometer Maya 2000 Pro dengan bantuan sensor fiber optik. Pertama, cahaya akan ditangkap oleh sensor fiber optik yang kemudian diolah agar kita mendapatkan grafik, yaitu yang grafik hubungan antara intensitas cahaya dengan panjang gelombang. Nah, kemudian setelah itu kita dapat mengetahui dari biru, hijau, dan merah, kira-kira warna apa yang cocok untuk dijadikan marker. Nah, setelah kita melakukan karakterisasi, didapatkan warna hijau yang paling cocok untuk dijadikan sebagai marker. Kemudian kita melakukan selanjutnya menerapkan penerapan marker. Nah, di sini kita menggunakan pola, warna, dan ukuran yang berbeda, di mana
terdapat 3 pola, yaitu lingkaran, segitiga, dan persegi, dengan 3 warna, yaitu biru, hijau, dan merah. Kemudian, objek tersebut ditembakkan oleh marker yang berwarna hijau, yang sebelumnya sudah dikarakterisasi. Nah, kemudian kamera akan menangkap lab tersebut dengan kode blinking yang telah diberikan oleh user. Misalnya kode blinking yang diberikan itu 100, 100 dan 50%. Nah, semua ini digunakan sebagai sistem pengenalan marker untuk otomatisasi pembidikan target, yaitu dengan kamera akan menangkap lab tersebut dan melihat area dari lab tersebut, kira-kira area yang ditangkap kamera itu seberapa besar, seperti itu. Next. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai sistem object recognition. Kita tahu bahwa deteksi objek menggunakan suatu marker merupakan salah satu metode pendeteksian yang paling mudah. Kita tahu bahwa marker adalah benda buatan yang dirancang dengan tujuan agar mudah dikenali dan diidentifikasi. Maka dari itu, kita membuat sebuah marker berupa blinking LED. Nah, kita tahu bahwa di sini kita membutuhkan kamera untuk mengidentifikasi suatu objek ya, dan kamera ini membutuhkan suatu program khusus, yaitu menggunakan metode OpenCV untuk pengenalan target. Dan kita tahu bahwa sistem pengenalan objek ini kan terdiri dari LED yang multiwarna, bisa warna RGB ataupun dan lain-lain, yang dapat memancarkan cahaya yang terus-menerus. Kemudian kamera ini akan menangkap suatu objek, dan spektrometer ini juga untuk menangkap suatu karakteristik serta sinyal PWM seperti yang ada pada gambar. Dan kita tahu prinsip dasar dari sistem ini, ketika LED menyala, maka kamera dapat menangkap visualisasi LED yang berwarna itu. Dan kita juga membuat suatu karakterisasi, yaitu lampu berkedip atau blinking, yang dimana cahaya ini terus-menerus, yaitu dalam keadaan blinking 100% dan dimmingnya 50%, bukan dalam keadaan LED-nya off. Karena ketika LED itu off, maka kamera tidak dapat mendeteksi suatu objek yang divisualisasi oleh si kamera itu. Maka dari itu, pengujian ini yang kita lakukan ini, kita membuat suatu penanda atau marker dalam keadaan blinkingnya T-on dan T-dimming. Selanjutnya, next. Nah, di sini object recognition encoding LED. Di sini kita dapat lihat pada gambar kemampuan menangkap suatu objek dan menguncinya dalam tampilan visual merupakan tujuan dari eksperimen ini. Dan LED ini dengan cahaya yang kontinu selalu menjaga dan mengunci penglihatan dari suatu kamera. Nah, tetapi ketika LED blinking menyala, itu adalah suatu tantangan pada sistem ini. Ketika LED blinkingnya itu keadaannya off, maka kamera tidak dapat mendeteksi. Maka dari itu kita membuktikan dan membuat suatu eksperimen, kita akan tetap membuat suatu karakteristik LED blinking dalam keadaan T-on dan T-dimming seperti yang dijelaskan sebelumnya. Maka dari itu, hal ini dapat ditunjukkan bukti bahwa kombinasi T-on dan T-dimming serta nilai dati cycle dapat mengakibatkan kamera vision selalu mengcapture objek dan menguncinya dalam tampilan visual. Next. Selanjutnya adalah kesimpulan, di mana yang pertama bahwa akurasi tertinggi adalah diperoleh pada duty cycle 50% dengan rentan waktu 1 second setiap warna LED. Yang kedua, sistem pengenalan objek menangkap semua varian LED berkedip dengan metode blind dim. Selanjutnya, yang ketiga, penambahan duty cycle berkorelasi dengan menurunnya nilai koreksi. Hal ini, seperti yang dijelaskan di atas, bahwa waktu nyala yang lebih panjang akan tercapture lebih baik oleh fotodetektor. Yang keempat, kombinasi lama waktu T-on dan T-off serta nilai koreksi dan nilai presisi dapat menggambarkan sistem encoding untuk object recognition system. Selanjutnya, untuk sarannya yang pertama, memperhatikan background objek yang akan dideteksi, karena jika warna background dan LED tidak kontras perbedaannya, maka kamera akan sulit mendeteksi cahaya LED tersebut. Yang kedua, saat menentukan area atau array, minimum harus disesuaikan dengan jenis LED yang digunakan, agar cahaya LED yang diprogram blinking dapat terdeteksi oleh kamera. Baik, sekian presentasi dari kelompok
2 Sistem Fotonika Final Project Kelas F RPL 2020. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Sekian, billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.